Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari yang Tuhan telah berikan buat kami, dan biarlah kami dengan sukacita boleh menjalaninya. Dan kami membutuhkan kekuatan firman Tuhan, karena itu berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Mika pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. Mika 3 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dan tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, kita sering mendengar kan tentang kisah pemimpin yang nggak mau mendengar rakyatnya, pemimpin yang sewenang-wenang, mencari kepentingan diri sendiri, dan pada akhirnya mereka mendapatkan perlawanan dan rasa muak dari rakyat. Situasi tersebut terjadi juga pada zaman Mika. Ketika pemimpin kaum Israel melakukan hal yang gak adil untuk rakyatnya, mereka dikatakan membenci kebaikan tetapi mencintai kejahatan. Pemimpin-pemimpin yang gak adil, yang melakukan kejahatan daripada keadilan, digambarkan dengan seperti merobek kulit dari tubuh bangsanya. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan skenario ini. Sangat mengerikan bukan? Seorang yang merobek kulitnya sendiri mengerikan. Apa pelajarannya buat kita? Sebuah kuasa, sebuah power, kalau dijalankan dengan sikap mementingkan diri sendiri, akan menghasilkan kerusakan. Demikianlah pemimpin-pemimpin pada zaman Israel dan orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan demi mementingkan diri sendiri. Sebenarnya power atau kuasa atau otoritas itu diberikan untuk apa sih? Mika secara implisit mengatakan bahwa seharusnya kalau seorang pemimpin punya otoritas, punya kuasa, maka harusnya digunakan untuk melayani rakyatnya, bukan untuk mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bukan pemimpin-pemimpin bangsa, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mempunyai kuasa, mempunyai otoritas di dalam artian tertentu. Jika kita misalnya seorang atasan di perusahaan atau organisasi, sedikit banyak kita punya kuasa. Apa yang ditulis dalam Mika ini jadi peringatan. Kalau kita menjalankan kuasa dengan memaksakan kepentingan sendiri, tentu akan merusak. Tapi kalau kita seorang pemimpin, punya otoritas, berusaha mencari yang terbaik, memperjuangkan kesejahteraan karyawannya, tentu dia akan membangun hal-hal yang baik. Atau kita adalah orang tua yang sedikit banyak punya otoritas untuk anak-anak kita. Kalau dijalankan dengan sewenang-wenang, hanya memuaskan emosi kita sendiri atau orang tua sendiri, memuaskan pride atau kebanggaan orang tua sendiri, tentu akan merusak mental dan psikologis anak-anak tersebut. Tapi kalau otoritas itu digunakan untuk melayani, mengasihi, mendampingi anak-anak tersebut, mengarahkan mereka, mendidik mereka, maka tentu anak-anak itu akan tumbuh di jalan yang benar. Hal lain yang kita lihat dari perikop ini adalah bahwa Tuhan itu gak tidur. Tuhan tidak tidur. Untuk orang-orang yang melakukan ketidakadilan, dikatakan bahwa satu saat Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada seruan orang-orang ini. Tuhan sudah tidak peduli, kira-kira seperti demikian. Kita diingatkan berhati-hati atas segala tindakan dan sikap kita terhadap sesama. Ada orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Kalau sudah nggak suka sama orang-orang tertentu, salah sedikit dibesar-besarkan.
Di matanya orang yang tidak disukainya itu selalu dicari-cari kelemahan, dicari-cari kesalahan. Untuk orang-orang itu hati-hati, Tuhan tidak tidur. Ada keadilan Tuhan pada waktunya. Ada penghukuman Tuhan pada waktunya. Jadi, mari kita belajar menggunakan kepercayaan, menggunakan otoritas dengan benar, apapun bentuknya. Otoritas bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan kita sendiri, tapi otoritas dipakai untuk membuat kita lebih efektif melayani, lebih efektif menolong orang lain. Mari kita memuliakan Tuhan melalui otoritas atau kepercayaan yang diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam kehidupan kami, dalam konteks apapun, kami seringkali dipercaya sebuah otoritas atau sebuah kepercayaan. Biarlah renungan ini mengajarkan kami untuk bersikap bertanggung jawab dan bersikap benar. Kami tidak mementingkan diri sendiri ketika kami mendapat kepercayaan, tapi kami melakukannya untuk melayani tubuh Kristus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.